Selamat pagi Ibu Bapak, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu dalam pagi atau renungan pagi dari Gereja Kalimantan Evangelis Banjarbaru dengan saya, Pendeta Octavianus, yang akan memandu kita. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa dalam Yesus Kristus, kami bersyukur atas pagi ini dan ingin menjalani sepanjang hari ini berdasarkan terang firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon bimbingan kuasa Roh Kudus. Amin. Sesuai dengan amanat Gereja Kalimantan Evangelis bahwa bagian firman Tuhan untuk kita pada hari ini Rabu tanggal 29 Juli tahun 2020 yaitu dari Injil Markus pasal 4. Injil Markus pasal 4 ayat 30 sampai 34. Di bawah judul perumpamaan tentang biji sesawi. Demikian firman Tuhan. Katanya lagi, dengan apa hendak kita bandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Ibu Bapak, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sering mendengar istilah bahwa orang-orang Kristen itu di negeri kita ini dikelompokkan atau disebut sebagai kelompok minoritas, kaum minoritas. Tentu pernyataan tersebut berdasarkan daripada hitungan jumlah jiwa atau jumlah orang Kristen di negeri ini. Tentu ada implikasi lain kalau kita menggali lebih lanjut tentang pernyataan tersebut, tapi kita tidak menyorot tentang hal itu. Secara khusus kita mau melihat apa kata firman Tuhan yang terhadapkan kepada kita. Digambarkan kepada kita bahwa kerajaan sorga itu diumpamakan sebagai biji sawi. Jadi sejenis biji-bijian yang di daerah Palestina sana, di daerah Timur Tengah, masuk biji yang kecil dari berbagai jenis biji-bijian yang bisa ditanam. Tapi sebagaimana dalam nas kita tadi dikatakan, tetapi apabila ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain. Jadi biji sesawi tersebut menjadi tanaman yang lebih besar pada sayur-sayuran yang lain. Ini memberi gambaran kepada kita, Ibu Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, merujuk kepada keberadaan orang Kristen di tengah-tengah masyarakat. Keberadaan orang Kristen di tengah-tengah masyarakat seharusnya walaupun sedikit, walaupun disebut sebagai minoritas, maka hendaknya kehadiran mereka adalah kehadiran yang berdampak, yang menjadi berkat. Jika saya memberi tema perenungan kita, kecil tapi jadi berkat, kecil tapi jadi berkat. Jadi di
Dimanapun kita berada, walaupun kita sedikit, tapi kehadiran kita adalah kehadiran yang berdampak, kehadiran yang menjadi berkat bagi lingkungan di mana kita berada. Tentu saja hal itu bisa terjadi, bisa kita lakukan ketika kita bersandar dan berserah kepada kasih dan kemurahan Tuhan. Hidup disorot, dibimbing, dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan ini yang menjadi tantangan bagi kita. Kadang-kadang karena kita merasa sedikit, komunitas yang sedikit, kita menjadi rendah diri, menjadi takut, menjadi tidak berani untuk melakukan apa-apa dalam hidup ini yang berdampak, yang membawa kepada kebaikan di lingkungan di mana kita berada. Hari ini kita boleh belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan. Jangan kita rendah diri, jangan kita takut untuk melakukan hal-hal baik. Kita belajar dari biji sawi, dari perumpamaan tentang biji sawi, bahwa hidup orang percaya, hidup kita, dimanapun Tuhan menempatkan kita, maka kehidupan kita itu seharusnya menjadi kehidupan yang menjadi berkat. Kecil tapi tetap bisa menjadi berkat dimanapun kita berada. Karena apa? Karena yang memampukan kita untuk melakukan hal tersebut adalah kekuatan daripada Tuhan, kasih Tuhan, pertolongan Tuhan, di mana hidup kita diterangi, dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Jadi ibu bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita jalani hari-hari kehidupan kita dimanapun kita berada. Walaupun mungkin kita sedikit atau terbatas berada kita di kantor, di masyarakat, dimanapun kita berada, kita harus ingat, kita dipakai oleh Tuhan. Laksana biji sawi yang kecil yang bisa bertumbuh. Kita dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat, untuk menjadi kebaikan bagi dunia ini. Karena Tuhan menuntun, membimbing, menguatkan kita di tengah-tengah kehidupan kita. Laksana biji sawi yang kecil tetapi bisa jadi berkat. Amin. Untuk firman Tuhan kita bersatu dalam doa. Bapa dalam Yesus Kristus, dalam kasih-Mu kami bersyukur karena hidup kami adalah hidup yang tetap dipakai oleh Tuhan. Seberapapun jumlah diri kami, keberadaan kami di tengah-tengah masyarakat, tetapi kami sungguh berharga di mata Tuhan dan dipakai oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami sepanjang hari ini untuk boleh dipakai oleh Tuhan, laksana biji sawi ya Tuhan. Amin.